السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Di kesempatan malam ini, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali secara langsung, secara live pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita akan melanjutkan kembali kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan insyaallah taala di kesempatan malam ini kita akan masuk ke pelajaran baru darsun jadid, yakni ad-darsus tsamin. Ad-darsus tsaminu, pelajaran ke-8. Dan di pelajaran ini ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan terlebih dahulu sebagai muqaddimah. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa menggunakan papan tulis setelah ini untuk lebih memperjelas pembahasan secara teori, kemudian insyaallah akan kita praktekkan di papan tulis. Bahwa ad-darsus tsamin di sini ada beberapa hal yang perlu kita jeli untuk melihatnya. Dan mohon maaf jika terpaksa saya akan menyebutkan beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah nahwu, karena al-hajatu ilaih, karena keperluan yang mendesak yang saya harus menggunakannya. Bahwa yang pertama perlu diingat bahwa al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini, dulu pernah kita sampaikan pokok bahasannya 90% tentang al-ismu, tentang isim, tentang kata benda, dan jumlah ismiyah. Nah, kalau antum masih ingat, mohon kembali ke pembahasan di awal-awal pelajaran jilid yang pertama ini. Antum akan temukan penjelasan daripada al-jumlah, al-ismiyah, dan isim. Bahwa pembahasan 90% daripada jilid yang pertama adalah tentang ismun, tentang kata benda, dan kalimat yang dimulai dengan kata benda, yang disebut dengan jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di sini banyak sekali contoh-contoh daripada jumlah ismiyah. Di pelajaran ke-8 ini banyak sekali contoh-contoh daripada al-jumlatul ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Seperti misalnya, mari al-ikhwah wal akhwat sekalian, mari membuka bukunya yang baru saja bergabung. Unzuru safhah 42. Unzuru safhata 42, halaman 42, ad-darsus tsaminu, pelajaran ke-8. Sini sebagai contoh ada hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Ini kalau antum perhatikan, kalimat ini dimulai dengan kata benda, yakni adanya hadza. Hadza ini
kata benda yang menjadi awal kalimat. Maka kalimat yang seperti ini disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kalimat jumlah yang artinya kalimat, perlu diketahui di sini bahwa al-jumlah itu artinya kalimat. Adapun al-kalimatu maknanya kata, jangan salah. Al-kalimah artinya kata, al-jumlah artinya kalimat. Di sini hadzal rajulu tajirun adalah jumlah ismiyah karena dimulai dengan kata benda. Mohon setiap kata yang saya ucapkan mohon diperhatikan dengan detail, diperhatikan dengan baik. Kebutuhan yang mendesak membuat saya harus untuk menyebutkan beberapa mustalahat nahwiyah, istilah-istilah dalam ilmu nahwu, karena adanya hajah, adanya kebutuhan untuk itu. Maka mohon dimaklumi dan mohon diikuti dengan sebaik mungkin. Hadzal rajulu tajirun, ini jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda, maka disebut ismiyah. Ismiyah dari kata isim, dia adalah kata benda. Mana kata bendanya yang menjadi awal daripada kalimat? Kata hadza. Kalimatu hadza, kata hadza yang artinya ini, kata tunjuk ini. Ma'asyiral ikhwah, kata tunjuk ini adalah kata benda. Nah, dia adalah kata tunjuk yang sudah kita pelajari sejak ad-darsus sabi', bahkan sebelumnya. Nah, jumlah ismiyah unsur pokoknya adalah dua. Jumlah ismiyah unsur pokoknya ada dua. Yang pertama disebut dengan al-mubtada, dan yang kedua disebut dengan al-khabar. Nanti insyaallah setelah saya jelaskan secara lisan akan kita jelaskan secara tulisan. Al-jumlatul ismiyah, sekali lagi, kalimat yang dimulai dengan kata benda, dia punya dua unsur pokok. Yang pertama yang disebut dengan al-mubtada, dan yang kedua disebut dengan al-khabar. Hafalkan dua istilah ini. Yang pertama al-mubtada atau mubtada saja, kita hilangkan alif lamnya, mubtada, dan yang kedua khabar. Nah, apa itu mubtada? Mubtada kata benda yang ada di awal kalimat. Mubtada kata benda yang ada di awal kalimat. Tadi sudah kita sebutkan, kata benda yang ada di awal kalimat adalah hadza. Maka hadza di sini sebagai mubtada. Kemudian unsur pokok yang kedua setelah mubtada disebut dengan khabar. Dan al-khabar kata yang melengkapi jumlah ismiyah bersama al-mubtada. Al-khabar ketika dia ada di sebuah jumlah ismiyah, maka dia sebagai pelengkap daripada jumlah ismiyah sehingga menjadi sempurna bersama dengan al-mubtada. Maka kalau jumlah ismiyah ada mubtada dan ada khabar, maka lengkaplah sudah. Maka disebut dengan jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna, yang bermakna, karena adanya mubtada, adanya khabar. Nah, di sini terkadang kita temukan ada kata yang menjadi kata yang diselipkan antara al-mubtada dan al-khabar. Terkadang kita temukan ada sebuah jumlah ismiyah, ada kata yang diselipkan di tengah-tengah antara mubtada dengan khabar. Perhatikan kalimat hadzal rajulu tajirun. Indana qalam ya akhi Abdul Ghaffar. Nah, ana ahtaju lil qalam alan. Hadzal rajulu tajirun. Hadza mubtada. Lalu mana khabarnya? Khabarnya tajirun. Khabarnya tajirun. Dan kata ar-rajulu yang di tengah-tengah antara al-mubtada dengan al-khabar itu disebut dengan al-badal.
Mohon dipahami. Bisa jadi malam ini kita hanya akan membahas itu saja dulu. Baru setelah kita cerna dengan baik, kita pahami, kita hafalkan, baru nanti kita masuk ke pembahasan di pelajaran ke-8 ini. Alhamdulillah, al-qalam mawjud. Ada al-kalimah dan ada al-jumlah. Jangan salah. Ada al-kalimatu, ada al-jumlatu. Apa mana al-kalimah? Al-kalimah bukan kalimat dalam bahasa kita, dia artinya kata. Al-kalimah artinya apa? Kata. Al-jumlah justru artinya kalimat. Inilah yang terjemahannya adalah kalimat. Nah, al-kalimah, kata, dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 secara global. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ada berapa al-kalimah dalam bahasa Arab ya ikhwan? Ada 3. Dihafalkan. Al-kalimah dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun huruf. Sekali lagi, ismun apa artinya tadi? Kata benda. Fi'lun kata kerja, harfun huruf. Nah, jilid yang pertama yang kita pelajari ini ya ikhwan, 90%-nya bicara tentang ini. Ini sedikit tidak banyak. Ini juga sedikit tidak banyak. Tapi yang 90% ini, 10%-nya dibagi 2. Ini dengan ini. Ini nanti di jilid yang kedua. Ini sudah dikenalkan di jilid pertama. Sudah ada huruful jar contohnya. Harfun contohnya apa? Huruful jar. Fi, apa tadi? Contohnya? Huruful jar. Contoh. Fi, ila, min. Ya tidak? Ala. Di antaranya sudah kita pelajari. Ini ada 4. Fi, ila, min, ala. Ismun banyak. Ismun banyak. Al-masjidu, al-baitu itu ismun. Al-kursiyu, as-sabburatu. Kemudian at-talibu, al-mudarrisu. Ini masuk dalam ismun, kata benda. Paham? Ini nanti di jilid kedua. Ini tidak kita sentuh dulu. Nah, ini yang pertama sudah paham? Ini tidak mengapa tidak hafal sekarang. Nah, ana hanya ingin kita memahami konsep daripada jilid yang pertama. Jilid yang pertama ini bahasanya ini. Tentang apa? 90%-nya? Ismun. 9% ini. Ini sedikit, ini juga tidak banyak. Nanti di jilid kedua ini. Jilid pertama masih ini. Jelas sampai sini? Ini mau tidak mau anak-anak harus hapus karena ruang yang tidak cukup untuk menjelaskan al-jumlah. Ini anak harus hapus. Ini sebagai pengetahuan saja. Tidak usah terlalu dipusingkan sementara ini. Ini mustalahat yang bisa nanti belakangan dihafal. Sekarang ini perkenalan saja. Untuk mengenalkan kepada antum konsep daripada pembelajaran di jilid yang pertama. Jadi al-kalimah, apa arti al-kalimah ikhwan? Kata. Ada berapa dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama?
ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Nah, yang dibahas di jilid 1 yang mana? Ismun, fi'lun atau harfun yang dibahas di jilid 1? Sebagian besarnya ismun, kata benda. Fi'lun, kata kerja kapan? Sedikit di jilid 1 tapi nanti. Sebagian besar di jilid berapa? 2. Harfun sudah kita bahas sebagiannya. Contohnya apa tadi? Huruful jar. Seperti fi, ila, min, ala. Sekarang kita masuk ke al-jumlah. Al-jumlah secara global dibagi menjadi 2. Ada al-jumlatu al-ismiyatu, ada al-jumlatu al-fi'liyatu. Mudah-mudahan kita punya cadangan spidol lagi. Al-jumlah, justru al-jumlah ini artinya apa? Kalimat. Al-jumlah artinya apa ya, kawan? Kalimat. Al-kalimah justru maknanya apa? Kata. Jangan salah. Nah, al-jumlah kalimat terbagi menjadi 2. Ada al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Yang kedua ada al-jumlatu al-fi'liyatu. Jumlah fi'liyah, lebih mudah begitu. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kita hapus alif lamnya agar lebih mudah disebut. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada kata ismiyah, ada kata al-fi'liyah. Al-jumlah tadi sudah kita jelaskan maknanya, kalimat. Al-ismiyah dari kata isim. Al-ismiyah dari kata apa tadi, ikhwan? Al-fi'liyah dari kata apa? Fi'lun. Nah, dari sini bisa ditebak. Ini kaitannya dengan isim, ini kaitannya dengan fi'il. Dari sini bisa ditebak. Al-jumlatul ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda, dengan isim. Al-jumlatul ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Adapun al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il, dengan kata kerja. Ini yang kedua ini belum kita bahas dulu. Ini kita hapus dulu. Kita fokusnya di mana sekarang? Al-jumlatul ismiyah atau jumlah ismiyah. Ini nanti di jilid yang kedua. Karena tadi terkait dengan fi'il. Fi'il tadi kapan dibahasnya? Sebagian besarnya jilid kedua. Jilid pertama ini isim. Maka dia jumlah ismiyah. Kaitannya dengan jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, jumlah ismiyah, unsur pokoknya ada 2. Ada yang disebut dengan mubtada dan ada yang disebut dengan khabar. Mubtada dan khabar. Mubtada, khabar. Contoh agar lebih mudah, hadza rajulun. Hadza rajulun. 2 kata ini masuk jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Ini isim nih, hadza ini. Bukan fi'il, dia isim, dia kata benda. Hadza kata benda. Kata tunjuk, semua kata benda. Begitu pula kata ganti, huwa, ana, anta, itu juga kata-kata benda. Hadza rajulun, ini disebut mubtada dan ini disebut dengan khabar. Dan silakan lihat di pelajaran ke-8 sekarang. Kembali ke buku. Di sini contohnya berbeda. Contohnya di sini hadzal rajulu tajirun. Kalau di papan tulis apa tadi? Hadza rajulun. Hadza mubtada, rajulun
khabar. Nah, di contoh hadzal rajulu tajirun, hadza itu mubtada. Mana khabarnya? Tajirun. Hadza mubtada, tajirun khabar. Yang di tengah-tengah itu bukan mubtada, bukan khabar. Ar-rajul yang di tengah-tengah itu bukan mubtada, bukan juga khabar. Dia disebut badal. Dia disebut apa? Badal. Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Agar lebih memudahkan para pemula, singkat saja bahwa badal itu dari bentuknya sudah kelihatan. Ar-rajulu pakai alif lam. Yang kedua, dia diletakkan setelah kata tunjuk. Nah, di sini kita katakan badal itu adalah kata beralif lam setelah kata tunjuk. Faham tum? Nah, ini mana khabarnya? Tajirun. Jadi di tengah-tengah itu ar-rajulu bukan mubtada, bukan juga khabar. Mana mubtadanya? Hadza. Mana khabarnya? Tajirun. Yang di tengah-tengah apa tadi? Ar-rajulu badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam yang diletakkan setelah kata tunjuk. Lihat contoh berikutnya. Wa dzalikar rajulu tabibun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Sama. Wa di sini kata sambung. Ini tidak kita hitung wa sebagai kata sambung saja. Dan dzalikar rajulu, laki-laki itu, tabibun, seorang dokter. Sama seperti hadzal rajulu tajirun. Mana mubtada'nya? Dzalika. Mana khabarnya? Tabibun. Bagus. Tabibun. Ar-rajul yang di tengah-tengah apa ini? Badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Paham tuh? Jadi mana yang mubtada dan mana yang khabar? Di contoh pertama mubtadanya hadza. Contoh kedua mubtadanya dzalika. Mubtadanya dzalika. Khabarnya apa di contoh yang pertama? Tajirun, contoh pertama. Contoh kedua, khabarnya adalah tabibun. Ini al-hajatu ilaih. Karena kebutuhan kita untuk menyebutkannya, maka mau tidak mau harus disebutkan. Nah, sebagai pengenalan saja. Sebagai pengenalan saja, sehingga mudah-mudahan nanti yang berikutnya akan lebih mudah insyaAllah. Fahimtum ya akhil karim? Dan hampir seluruhnya di sini, di latihan ke-8 ini dimulai dengan kata benda semua. Hampir seluruhnya dimulai dengan kata benda semua. Nah, kita masuk ke ad-darsus tsamin. Pelajaran ke-8. Istami'u jayyidan. Dengarkan dengan baik. Tidak ada yang mengikuti, dengarkan saja. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu tajiri mahmudun. Wasmu tabibi sa'idun. Ismu tajiri mahmudun. Wasmu tabibi sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Saya ulang, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Berikutnya baris keempat, baitut tajiri amamal masjidi. Saya ulang, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka?
liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Saya ulang, hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani. Wa tilka min Amerika. Wa tilka min Amerika. Nah, sekarang kita baca sama-sama ikhwan. Studio siap? Istami'u thumma kariru. Dengarkan dan ikuti. Tafadhal. Ad-darsu tsaminu. Ad-darsu tsaminu. Sekali lagi. Ad-darsu tsaminu. Ad-darsu tsaminu. Al-mikrofon ya'mal. Hadha ar-rajulu tajirun. Hadha ar-rajulu tajirun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Saya ulang. Hadha ar-rajulu tajirun. Hadha ar-rajulu tajirun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Wasmu tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Naam, ta-nya pendek. Yang panjang adalah ba-nya. Lit-tabibi. Sekali lagi. Lit-tabibi. Lit-tabibi. Naam. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi. Wa baitut tabibi. Ayo. Wa baitut tabibi Khalfal madrasati. khalfal madrasati. Kita sambung. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Sekali lagi. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Nah. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi. Awas. Silakan. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Bagus. Wa tilka lit-tajiri. Wa tilka lit-tajiri. Nah, terakhir. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. minal Yabani. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Wa tilka min Amerika. Wa tilka min Amerika. Kita ulang. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani. Ayo. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Wa tilka min Amerika. Wa tilka min Amerika. Baik. Kita pahami sama-sama makna yang barusan kita baca. Dan anak yakin antum sudah bisa menebak sedikit-sedikit maknanya. Mohon bantuannya, ikhwan studio. Nah, kita mulai dari yang awal. Hadzal rajulu tajirun. Apa artinya hadzal rajulu? Ini pria. Nah, pria ini, atau laki-laki dewasa ini tajirun. Mana tajirun? Pedagang kaya. Pedagang. Hah? Tidak ada kaya di sini, pedagang saja. Tajirun, mana tajirun? Pedagang. Pedagang.
Adapun yang dipakai di sini bahasa Indonesia tajir untuk orang kaya tidak tepat ini. Tajirun artinya pedagang secara bahasa Arab. Paham Tom? Fahimna. Nah. Sekali lagi, hadzal rajulu tajirun, apa maknanya? Pria ini pedagang. Nah, wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, ayo. Dan laki-laki itu dokter. Dan pria itu atau laki-laki dewasa itu dokter. Paham Tom? Yang pertama tajirun, yang kedua apa? Tabibun. Apa makna tabibun? Dokter. Dokter. Nah. Paham sampai sini? Wadih? Wadih. Ismu tajiri mahmudun. Nah, apa artinya ismu tajiri? Ismu artinya nama. Nama pedagang itu ismu tajiri. At-tajir tadi maknanya apa ya, kawan? Pedagang. Pedagang. Awas, jangan salah. Nama pedagang itu Mahmudun. Siapa namanya? Mahmud. Mahmud. Wasmut tabibi dan ismut tabibi, nama dokter itu Sa'idun. Nah, wadih? Jelas? Wadih. Jadi apa makna ismu? Nama. Ismut tajiri, apa artinya ismut tajiri? Nama pedagang. Nama pedagang itu Mahmudun. Siapa namanya? Mahmud. Wasmut tabibi Dan nama dokter itu Sa'id. Sa'idun. Nah, wadih? Jelas? Wadih. Fahim Tom? Fahimna. Hadzal baitu litajiri. Baris ketiga sekarang. Hadzal baitu, mana hadzal baitu? Rumah ini Rumah ini litajiri. Ada li di situ. milik Milik pedagang. milik siapa? Pedagang. Pedagang. Ahsant. Bagus sekali. Hadzal baitu litajiri. Sekali lagi apa maknanya? Rumah ini milik pedagang. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu littabibi. Dan rumah itu milik dokter. Naam, ahsant. Dan rumah itu milik mana yang artinya milik di sini? Li, ada huruf lam di situ, li. Lit tabibi milik dokter. Lit tajiri milik pedagang. Nah, baris ketiga, faham Tom? Benar. Baris keempat, baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri, apa artinya baitut tajiri? Rumah pedagang. Rumah pedagang itu amamal masjidi. Amama artinya di depan. Amama artinya apa? Di depan. Di depan. Amamal masjidi. Di depan masjid. Di depan masjid. Ahsan. Bagus. Sekali lagi. Baitut tajiri amamal masjidi. Apa artinya? Rumah pedagang itu di depan masjid. Bagus. Bagus sekali. Wa baitut tabibi. Dan lanjutkan. Baitut tabibi. Dan rumah dokter. Dokter khalfa. Khalfa kebalikan daripada amama. Belakang. Di belakang. Ahsan. Khalfal madrasati. Apa artinya? Di belakang Al madrasah. sekolah. Sekolah. Sekali lagi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Tolong terjemahkan. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Iya. Dan rumah dokter itu khalfa di belakang Sekolah. al madrasah sekolah. Fahim Tom? Fahimna. Kita terlalu cepat tidak akhil karim? Lah. Tidak terlalu cepat ya? Ya. Cukup segini ya? Ya sudah. Nah, jujur, kalau terlalu cepat bilang, nanti kita lebih lambatkan lagi. Dan jangan bilang fahimna kalau belum paham. Jadi jangan seakan-akan jadi otomatis fahim Tom. Fahimna, walaupun antum nggak paham, jangan seperti itu. Fahim Tom, belum paham bila apa bilangnya? Fahim Tom? Belum paham apa bilangnya? Lama. Nah. Fahim Tom? Fahimna. Fahimna, alhamdulillah. Nah, ini salah satu kelemahan entah ini adat Melayu atau adat kita. Banyak yang seperti itu, alhamdulillah. Fahim Tom? Nah, jadi seakan-akan jadi fahimna, seakan-akan jadi otomatis jawabannya. Fahimna. Hanya satu jawaban. Nah, satu jawaban saja, padahal bisa jadi belum paham dia. Nah, di sini sering kita malu untuk bertanya. Padahal kita semua punya pepatah, malu bertanya, sesat di. Kalau kita bilang bukan sesat di jalan, sesat di WC umum.
Ada orang ke Jakarta karena malu bertanya, akhirnya nyari-nyari rumah temannya yang ketemu buka WC umum. Maka tidak boleh malu bertanya. Sehingga jangan bilang fahimna kalau belum paham. Nanti yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Antum apa anak yang rugi nanti kalau antum bilang paham tapi belum paham? Anak. Nah, antum yang rugi kan? Iya. Nah, bukan gurunya yang rugi, antum yang rugi nanti. Nah, belum paham tanya saja, tidak usah khawatir. Kita masih belajar. Ada yang belum paham, di mana Pak antum belajar? Di sini, di tempat lain. Antum belum paham, tanya ke gurunya. Guru sangat senang jika antum bertanya. Sampai di baris keempat, fahimtum? Fahimna, semuanya, empat-empatnya. Adakah yang bertanyakan di baris pertama, kedua, ketiga, keempat? Atau nanti saja kita buka di akhir ya? Ya. Baik. Kita masuk baris kelima. Betul baris kelima sekarang? Nah. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman artinya milik siapa? Tadi li, apa artinya tadi li, ikhwan? Milik. Digabung dengan man, liman. Milik siapa? Milik siapa? Hadhihi sayyaratu. Mobil ini. Waliman tilka. Dan milik siapa itu? Dan milik siapa yang itu? Fahim tum? Fahimna. Liman itu gabungan antara li, lam dengan apa? Man. Li digabung dengan man. Sehingga liman. Li apa tadi makna lam di kasrah? Milik. Liman. Milik siapa? Sekali lagi. Liman hadhihi sayyaratu. Tolong terjemahkan. Milik siapa mobil ini? Waliman tilka. Dan milik siapa itu? Ahsantum. Jawabannya hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Tolong terjemahkan. Mobil ini milik dokter. Milik dokter. Bagus. Wa tilka lit-tajiri. Dan yang itu milik pedagang. Ahsanta. Tajir, tabib berulang-ulang dari tadi itu. Tajir, tabib. Sehingga mudah insyaallah diingat. Mana tabib sekali lagi? Dokter. Tajir. Pedagang. Awas. Bukan tajir, bukan maknanya kaya. Seperti bahasa kita di sini salah itu. Yang benar, tajir artinya pedagang. Fahimtum? Fahimna. Awas, jangan otomatis fahimna kalau belum paham. Sekali lagi, kita minta jawaban jujur. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Hadhihi terakhir. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Terjemahkan dulu yang depannya. Hadhihi sayyaratu apa artinya? Mobil ini apa itu min? Dari al-Yabani, Jepang. Agak jauh ya, Jepang. Jadi apa dalam bahasa Arabnya? Yaban. Nah, karena Jepang sendiri dalam bahasa Inggris kita bilang Japan. Orang Arab bilangnya Yaban. Sekali lagi. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Tolong terjemahkan. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika. Dan yang itu dari Amerika. Ahsantum. Antum sudah bisa mulai meraba-raba maknanya. Selesai sudah semua bacaan di pelajaran ke-8. Fahimtum? Fahimna. Ahsant. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat di rumah untuk bergabung bersama kita untuk membaca pelajaran ke-8. Tafadhal ya. Nah, untuk membaca dari awal sampai baik pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layar telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Nah, kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi dari Palembang. Yes. Dari Palembang. Terdengar? Terdengar. Ada ya, speaker Ustaz. yang ini. Silakan Bu Evi. Silakan. Bu Evi dari awal ikut pelajaran kita. Iya, Ustaz. Nah, silakan baca ad-darsus tsaminu. Ya. Ad-darsus tsamin. Nah. Pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8, ya. Hazar rojulu
tajirun wa zalikar rajulu tabibun. Iya. Terjemahkan. Laki-laki dewasa ini seorang pedagang dan laki-laki dewasa itu seorang dokter. Iya, mumtaz. Masya Allah. Ismut tajiri Mahmudun. Iya, Mahmud, bukan Muhammad. Iya Ustaz. Wasmut tabibi Sa'idun. Iya. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Naam. Oke, berarti sebentar di sini. Ya. Ismut tajiri. Berarti sebentar di baris kedua, Bu Evi, saya mau tanya. Ismut tajiri. Iya. Dan ismut tabibi. Mengapa at-tajiri dan at-tabibi di sini di kasrah, majrur? Masih ingat kamu pelajaran sebelumnya apa ini? Idhofah Ustaz. Mumtaz. Ahsanti. Ahsanti wallah. Iya Ustaz. Seperti sebagai apa at-tajiri di sini? Tajiri sebagai itu al-badal Ustaz. Al-badal? Tadi katanya al-idhafah. Oh iya. Kok tiba-tiba al-badal? Itu punya pedagang. Al-idhafah masih ingat Bu Evi, ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Nah, jangan dicampur dengan yang tadi yang awal. Iya. Nah. Mana yang mudhaf dan mudhaf ilaih di sini? Mana mudhafnya? Ya, tajiri Ustaz. Tajiri mudhaf ilaih. Ya, Mahmudun mudhafun ilaih Ustaz. Enggak, bukan Mahmud. Ismu tajiri. Iya. Nah, dua kata itu ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf ismu, at-tajiri mudhafun ilaih. Nah, bukan badal. Oh, iya. Badal apa tadi definisinya, Bu Evi? Kalau Bu Evi dari awal ikut, apa definisi badal? Kata kerja yang beralif lam Ustaz. Kata kerja beralif lam, apa kata benda beralif lam? Kata benda beralif lam Ustaz. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Iya, setelah kata tunjuk Ustaz. Nah, saya tanya, ismu kata tunjuk? Ismu kata tunjuk? Kata tunjuk apa tadi? Kata benda Ustaz. Kata benda, kata tunjuk bukan dia. Kata tunjuk seperti hada kata tunjuk ini artinya. Iya. Itu pelajaran ke-7, pelajaran ke-6. Bu Evi kurang murajaah. Iya. Kurang murajaah. Iya. Ya, bikin murajaah lagi Ustaz. Mohon dimurajaah lagi nanti. Kata tunjuk ada hada, ada hadhihi, ada dzalika dan tilka. Di pelajaran sebelumnya. Saya tidak bicara pelajaran yang belum kita pelajari. Iya. Nah, mohon nanti dimurajaah lagi. Terus lanjutkan dulu. Iya. Haza baitu litajiri wa zalikal baitu litabibi. Nah. Ini rumah kepunyaan pedagang itu Ustaz. Nah, rumah ini milik pedagang. Begitu terjemahannya. Rumah ini milik pedagang. Iya. Teruskan. Dan rumah itu milik dokter. Iya, bagus. Satu lagi. Ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Amamal. Memnya agak panjang. Amamal. Ya Ustaz. Baitut tajiri amamal masjidi. Iya. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Iya. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Mumtaz. Cukup Ustaz? Ya, cukup. Jazakallah khair Bu Evi. Pesan saya mohon murajaah. Ulang pelajaran sebelumnya. Nah, silakan. Ya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini Ibu Evi di Palembang ya. Barakallahu fikum. Dan melanjutkan di baris berikutnya bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon, silakan 021 823 6543. Iya, kita angkat. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dengan siapa? Ummu Abdillah. Nah, Mana? Ummu Abdillah di Solo ya. Sekadarik. Ya, saya Ustaz. Baik. Masyaallah. Silakan Ustaz. Kaifa haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Dari awal mengikuti pelajaran Ummu Abdillah. Ya, dari awal Ustaz. Baik. Berarti Ummu Abdillah melanjutkan Bu Evi tadi. Silahkan. Dari awal bisa Ustaz. 6 Dari awal. dari baris kelima. Baris kelima. Ada 3 baris tersisa. Baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Tafadhali, silahkan. Nah, Liman hari saya roti dari liman hari saya roti waliman tilka. Liman hari saya roti waliman tilka. iya, bagus. Kepunyaan siapa mobil ini? Dan kepunyaan siapa mobil itu? Iya, mumtaz. Teruskan. Hari saya roti kobibi tilka litajiri. Nah, Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. nah, mumtaz. Mumtaz. Teruskan. Jadi saya roti minayabani Nah, bagi kami Amerika. nah, sekali lagi Ummu. Hadhihi sayyaratu. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, ahsanti. Ada beberapa pertanyaan Ummu Abdillah buat Ummu Abdillah. Ya Ustaz, Siap? insya Allah Ustaz. Ummu Abdillah dari awal mengikuti kita, dari awal. Ya Ustaz, ya. Berarti kita tadi sudah menjelaskan beberapa muqaddimah. Ya Ustaz. Yang pertama tentang al-kalimah dan yang kedua tentang al-jumlah. Ya Ustaz. Saya tanya ke Ummu Abdillah karena Ummu Abdillah sudah selesai jilid 2 Ummu Abdillah ya. Tapi Masya Allah sampai sekarang pun masih ikut jilid 1. Subhanallah. Maka saya yakin bisa menjawab. Saya tanya ke Ummu Abdillah karena Ummu Abdillah sudah siap untuk ditanya kaidah-kaidah. Ya, mudah-mudahan. Ma makna al-kalimah? Kata Ustaz. Kata. Al-jumlah. Ini Ustaz. Al-jumlah. Apa ma makna jumlah? Kalimat. Jumlah kalimat Ustaz. Jumlah. Al-jumlah kalimat. Al-kalimah maknanya apa tadi? Kalimat kata. Kata. Kalimat. Iya. Al-kalimat. Al-kalimah kata. Al-jumlah artinya kalimat. Nah. Al-kalimah ada berapa? Kata jumlah kalimat. Al-kalimah ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Bagus. Sebutkan. Isim, Isim, harfun, fi'il dan harf. Bagus. Apa itu isim? kata benda, Kata benda. Fi'il, kata kerja, nah, harfun, harfun kata, harfun huruf, huruf. Nah, harfun huruf. huruf. Nah, di jilid yang pertama tadi saya sebutkan 90% membahas tentang apa? Di jilid pertama ini. Gimana Pak? Di jilid yang pertama Ya, kita membahas sebagian besarnya 90%-nya tentang apa? Dari tiga al-kalimah tadi yang kita sebutkan, isim, fi'il, harf, mana yang paling banyak dibahas di jilid yang pertama ini? isim Pak. Isim, bagus. Yang kedua fi'il kapan? Kedua, kedua. Jilid 2 yang Ummu Abdillah pernah ikut. Al-harf, huruf, sudah belum kita pelajari? Sampai pelajaran 8 sekarang sudah belum kita pelajari tentang huruf? Huruf sekarang sudah ya jilid 1 ya Ustaz. Sekarang jilid 1 sekarang. Sudah belum huruf kita pelajari di jilid 1 ini? Sudah Ustaz. Sudah. Apa itu? Huruf mim. Huruf jar. Ada sekedarik di antaranya huruf Ya, huruf huruf jar. jar. Ada berapa contoh yang kita sebutkan tadi huruf jarnya? Mim, ala, ila. Iya. Iya, itu jelas dari suaranya. Kenapa sebelum tidak jelas? Alhamdulillah. Baik, cukup Ummu Abdillah. Iya Ustaz. Cukup. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih. Dari Solo terhubung Abdillah di kesempatan malam hari ini. Jazakillahu khairan. Berikutnya Ustaz, kita kembali ulangi. Ya. Nah, Silakan dari awal kembali. dari awal kembali. Kita buka untuk 2 penelpon lagi. Baik, Tafadhol. kepada para ikhwah yang menyimak serta mengikuti pelajaran di malam hari ini, kembali kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan line telepon 021 823 6543. Baik. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa? Dari mana? Rahma di Bekasi. Rahma. Rahma. Ya, silakan Ustaz. Masya Allah. Rahma kelas berapa Rahma? 13 tahun. Kelas berapa sekarang Rahma? SMP kelas 1. Kelas 1. SMP kelas 1. Masya Allah. Rahma pernah ikut belajar Dursulukoh sebelumnya? Pernah. Alhamdulillah. Siap Rahma baca pelajaran ke-8? Siap. Bismillah. Silahkan dibaca. Ad-Darsus Samin. Iya. Pelajaran ke-8. Iya, bagus. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Bagus, bagus sekali. Teruskan. Terjemahkan dulu. Ini laki-laki pedagang. Nah, terjemahannya laki-laki ini seorang pedagang. Laki-laki ini seorang pedagang. Iya, ininya dibelakangkan. Fahimti? Ya Rahma, fahimti? Fahimtu. Bagus, fahimti jawabannya fahimtu. Ahsanti. Teruskan. Wasili. Wa dzalikar rajulu tabibun. Masya Allah, Masya Allah. Terjemi. Dan laki-laki itu seorang dokter. Iya, bagus. Teruskan. Ismut tajiri Mahmudun. Naam. Wa ismut tabibi Sa'idun. Bagaimana bacanya? Wa ismu. Bukan begitu, bacanya wasmu. Wasmut tabib. Wasmut tabibi Sa'idun. Bagus, bagus. Jadi untuk kalimat ismu, alifnya itu ketika di tengah tidak dibaca. Fahimti Rahma? Fahimtu. Nah, jadi ketika ada waw, wasmu, seakan-akan alifnya tidak ada. Seakan-akan dia tidak ada, tapi tulisannya tetap ada. Tapi tidak dibaca. Wawnya langsung ke huruf apa? Ke huruf sin. Wasmut tabibi. Fahimti? Fahimtu. Silahkan, teruskan. Wasmut tabibi sekali lagi. Wasmut tabibi Sa'idun. Bagus. Terjemahkan sekarang. Nama pedagang Mahmud. Nama pedagang itu Mahmud. Terus. Dan nama dokter itu Sa'id. Bagus, bagus Rahma. Terus, satu lagi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Bagus Rahma. Ini rumah milik pedagang. Bagaimana terjemahannya? Rumah ini milik pedagang. bagus. Dan rumah itu milik dokter. Bagus, bagus. Masya Allah, Masya Allah. Rahma, Masya Allah. Syukran Rahma sudah menelepon malam ini. Ditunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Syukran. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rahma yang telah terhubung dari Bekasi ya tadi ya. Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan. Berikutnya para pendengar maupun pemirsa dibuka kembali bagi Anda penelpon berikutnya untuk membaca lanjutan dari baris yang terakhir telah disampaikan atau dibaca oleh adik Rahma tadi. Dapat terhubung di nomor telepon 0218236543 dan kita sapa kembali. Halo. Naam. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Cianjur.
Dengan Bapak siapa? Daur Yusuf Cianjur. Bapak Daud. Daur Yusuf. Daur Yusuf. Daur Yusuf. Nah. Iya, sebelum kita lanjutkan, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah, Pak ya. Sudah? Baik. Fokus di gagang telepon atau handphone saja, Pak. Ya, sudah Pak, sudah dikecilin. Nah, alhamdulillah. Ya, Pak Yusuf. Saya panggil Pak Yusuf ya, Pak Daur Yusuf. Ya, Baik. Pak Yusuf, ada bukunya? tidak pegang buku Pak Ustadz. Lihat ini, lihat dari layar televisi sepertinya. Ya, baris keberapa ya? Masya Allah, langsung baca. Baik, tafadhal. Silahkan. Baris keempat. Hazal baitul tajiri. Di bawahnya. Baitul tajiri amamal masjid. Nah, sekali lagi, Pak Yusuf, ulang lagi. Baitul tajiri. Baitul tajiri amamal masjid. Amamal masjidi. Sekali lagi, amamal. Ya, Pak Yusuf, masih bersama kita. Nah, Pak Yusuf, terhubung atau sudah terputus? Nah, Oh, taib. qadarullah terputus Pak Daur Yusuf dari Cianjur nih. Ya. Semoga dapat terhubung kembali atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat terhubung di belakang beliau 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dari mana? Mbak Novika Balikpapan. Ibu Novika di Balikpapan. Ya. Nah, Ustaz, silakan. Nah, Ibu Novika dari Balikpapan. Nah, ada bukunya Ibu? Ada. Ada. Silakan dibaca Baitut Taji dari situ. Baitut taziri amama masjidi wa baitut tabibi holfa madrasati. Rumah ini milik rumah pedagang di depan masjid dan Iya. rumah dokter di belakang sekolah. Iya, lanjutkan. Liman hazihi saya ratu waliman tilka. Ya. Ini rumah Liman. mobil Apa itu liman? liman ini Liman milik siapa? milik siapa, mobil ini milik siapa, dan Pelan-pelan. Milik siapa mobil ini milik siapa dan milik mobil siapa ini, itu? dan milik siapa itu. Iya. Bagus, teruskan. Hazihi saya ratulit tabibi watil kalit taziri Watilka litajiri. Sekali lagi. taziri. Nah, dengarkan. Mobil Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, jangan langsung terburu-buru. Watilka litajiri. Itu lebih perbaiki. Watilka litajiri. kalit taziri. Bagus. Nah, Terputus. sepertinya pelajar sepertinya, masih sekolah sepertinya. Sepertinya, Ustaz. Nah, sepertinya. Nah, Iya. alhamdulillah malam ini banyak yang menelepon, Iya. alhamdulillah. Mungkin karena pada libur, Ustaz. Libur kondisinya, alhamdulillah bisa belajar. Iya, terima kasih Ibu Novika atau adik Novika ya dari Balikpapan. Dan belum sempat melanjutkan pembacaannya sampai selesai. Mungkin kita ulang kembali dari baris kelima ini baris kelima. atau keempatnya. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ibu Hamriana Samarinda. Naam, Ibu siapa?
Hamriana Samarinda. Hamriana di Samarinda. Nah, silakan Ustaz. Hamriana Samarinda. Iya, baik. Silakan Ibu Hamriana, ada 2 baris lagi yang tersisa. Tolong dibaca dengan lengkap. Mudah-mudahan tidak terputus kembali. Bismillah. Hazihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Bagus. Ini adalah mobil dokter. Bukan begitu terjemahannya. Mobil ini milik dokter. Iya. Mobil ini milik dokter. Bagus. Dan itu milik pedagang. Iya, seperti itu. Lanjutkan. Hadhihi zayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Iya. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Iya. Mohon kembali ke atas lagi. Ya. Ulang dari awal. Ad-darsus samin, Nah. pelajaran ke-8. Iya. Hazar rajulu tajirun watilka Bagaimana? rajulu tabibun. Watilka atau wadalika? Oh, tapi orang. Nah. Hazar rajulu tajirun wazalika rajulu tabibun. Nah, sahih. Laki-laki ini seorang pedagang. Bagus. Iya. Laki-laki itu seorang dokter. Bu, bagus sekali. Teruskan. Ismut tajiru Muhammadun. Sekali lagi, Ismut Tajiru Mahmudun. yakin tajiru. Ismut Tajiri Iya. Mahmud wasmut Hidupkan dalnya. Hidupkan dalnya. Mahmu. Teruskan. Mahmud wasmut Tabib wasmut Belum. Belum mengerjakan apa yang saya minta. Mahmudun atau Mahmudin atau Mahmudan. Hidupkan semuanya. Mahmudun. Ulang sekali lagi. Ismut tajiri. Ismut Tajiri Mahmudun. Iya, bagus. Wasmut Tabibi Sa'idun. Bagus. Terjemahkan. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Nah, sebentar di sini saya ingin berhenti sebentar. Kenapa at-tajiri? Kenapa dia kasrah? Idhafah. Nah, apa itu idhafah? Idhafah dua kata yang digabung menjadi satu. Yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut mudhafun mudhaf ilaih. Yang mana yang mudhaf? Mudhaf ismu. Mudhaf ilaih At-tajiri. Nah, karena itulah jadi at-tajiri karena mudhaf ilaih selalu majrur. Ya. Alaysa kadzalik? Ya. Alaysa kadzalik? Apa jawabannya alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Naam. La, kalau na'am artinya tidak. Bala. Nah, fahimti Ummu? Fahimtu. Ahsanti. Cukup. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakillah khair wa barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Hamriana di Samarinda yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Mengulang kembali dari awal, Ustaz? Nah, sudah cukup. Ustaz, waktu sudah jam 9:30. Nah, jazakumullahu khairan, dan karena waktu pula yang membatasi kita tentunya, kita akan akhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini sebagai ikhtitam atau istifadah, Ustaz. Silakan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada al-ikhwah wal akhwat sekalian bahwa Durusul Lughah ini, buku yang kita bahas ini, antara satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya sangat terkait. Dia seperti sebuah bangunan rumah, ada pondasi, ada tiang, ada atap. Tidak akan sempurna sebuah rumah kalau salah satunya hilang. Maka apa yang sudah kita pelajari, harapannya adalah terus dimurajaah. Apa itu murajaah? Terus diulang kembali.
Dan alhamdulillah para zaman kita mudah untuk mengulang pelajaran. Silahkan kembali ke website Roja, cari rekaman-rekaman yang terdahulu, mudah insya Allah. Dan kita bisa mengulang dari awal kembali. Sehingga apa yang telah kita pelajari akan terus segar di ingatan kita. Saya tidak ingin membebani antum dengan menghafal, tidak, tapi dengan sering murajaah, sering mengulang, otomatis akan hafal, akan terus segar di ingatan. Saya ingat tadi kita bahas idhafah. Idhafah sudah dipelajari sejak ad-darsul rabi'. Idhafah sudah kita pelajari sejak pelajaran keempat. Alhamdulillah masih ada beberapa yang masih ingat, alhamdulillah. Begitu pula tadi sudah kita bahas isim, isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk dari sejak pelajaran 6 sudah kita pelajari. Mohon jangan dilupakan. Sehingga ketika kita ingat apa yang telah dibahas sebelumnya, akan membantu kita untuk memahami apa yang dipelajari setelahnya. Dan insya Allah dengan itu kita akan merasakan kemajuan yang pesat dalam belajar bahasa. Khususnya bahasa Arab ini, kalau kita lalai dalam murajaah, pastikan Anda akan jalan di tempat. Akhirnya apa? Akhirnya muncul kejenuhan, lama-kelamaan kejenuhan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita akhirnya berhenti, putus asa belajar. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Maka mohon murajaah. Gunakan teknologi pada zaman kita. Kembali ke website Roja, jika antum paham internet, buka, cari rekaman-rekaman yang terdahulu, atau alhamdulillah banyak rekaman-rekaman Durusul Lughah di YouTube, di berbagai macam channel. Cari, dan insya Allah kita akan bisa murajaah insya Allah. Demikian, semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.